Shalom dan selamat malam bagi kita semua yang sedang mengikuti persekutuan doa online ini. Meskipun kita terpisah oleh ruang dan waktu, tetapi kita semua percaya bahwa karena kasih, karunia, dan rohnya yang kudus saja yang menyatukan kita bersama dalam persekutuan doa ini. Mari sebelum kita mulai, kita bersama-sama hening sejenak untuk mempersiapkan hati kita. Saudara-saudara, Kristus sudah bangkit. Sungguh Ia sudah bangkit. Saya percaya bahwa meskipun kita semua, bahkan kita bersama dengan warga dunia ini, sedang dalam kondisi yang tidak nyaman karena pandemik COVID-19 ini. Oleh karena itu, marilah kita tidak terpaku pada realitas yang ada sekarang ini. Tetapi juga pada realitas di mana Dia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menang. Dan kini Dia adalah Tuhan yang sama, yang juga mampu untuk memulihkan kita. Mari kita bersama-sama nyatakan syukur kita kepadanya atas segala karya, atas segala perbuatannya yang ajaib di dalam hidup kita. Saudara, angkat suaramu. Mari kita bersama-sama menyanyikan rasa syukur kita. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menolongku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau yang percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Mari kita bersatu dalam doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji namanya. Kita memuji nama Tuhan. Kita memuji karakter-karakter Tuhan. Kita memuji perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan, Engkaulah pelindung kami. Engkaulah perisai kami. Dan Engkau adalah sosok yang siap untuk mengangkat kami ketika kami terjatuh. Tuhan, Engkau adalah sumber sukacita kami. Sukacita kami yang melimpah hanyalah daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang maha tahu dan berempati. Engkau tahu semua kesedihan kami. Engkau mengetahui semua rasa sakit kami. Air mata kami Engkau taruh dalam kirbat-Mu. Tuhan, Engkau peduli. Tuhan, Engkau tidak pernah mengabaikan kami. Tidak peduli apa yang kami rasakan tentang Engkau ya Tuhan. Tidak peduli bagaimanapun respon kami terhadap Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami tergeletak dan melupakan kami. Tuhan, oleh karena itu kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjawab setiap doa kami. Pada saat kami letih, lesu dan berbeban berat, kami berseru kepadamu. Engkau ada di sana dan menjawab kami. Dan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat. Engkau Tuhan yang memegang kendali. Bahkan di tengah kondisi hidup kami, kondisi lingkungan kami, dunia ini yang sedang kacau Tuhan. Engkau berdaulat di atasnya. Dan Engkau sanggup untuk memulihkan. Tuhan, Engkau setia. Kesetiaan-Mu selalu baru setiap pagi. Dan oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami datang menyembah-Mu. Kami datang berdoa berseru kepadamu. Karena kami tahu Engkau akan menjawab sesuai dan seturut dengan waktu dan kemurahan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari manfaatkan beberapa detik ke depan. Bersyukurlah
untuk karya Tuhan yang secara spesifik dilakukannya di dalam beberapa hari atau minggu ini. Bersyukurlah kepada Tuhan di dalam doa pribadimu sekarang. Tuhan, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu datang untuk berdoa dan menyembah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu, membawa doa kami bagi bangsa kami ya Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu
ditinggikan atas seluruh bumi. Saudara, mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Yang pertama, mari kita berdoa bersama untuk kebijakan, untuk kesatuan dan kesigapan pemerintah dalam menata negara ini pada masa tanggap bencana COVID-19. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa agar Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada mereka, keberanian untuk bertindak, kesatuan hati, serta kesigapan mereka. Agar Tuhan, kami sebagai bangsa boleh melihat bahwa pemerintah memperhatikan dan juga berjuang bersama-sama dengan kami untuk mengatasi masa-masa yang sulit ini. Tuhan, tolonglah pemerintah kami. Berilah mereka hikmat bijaksana dan berikan mereka rasa sayang kepada rakyat Indonesia. Sehingga mereka dan kami semua boleh berjuang bersama-sama bersatu hati di masa yang sulit ini. Tuhan, tolonglah pemerintah kami. Yang kedua, mari kita berdoa bersama-sama untuk kelengkapan fasilitas kesehatan untuk merawat korban pandemik COVID-19. Dan juga kelengkapan fasilitas ini kita berdoa agar boleh mendukung keamanan dan keselamatan dari para medis yang bertugas di lapangan untuk merawat para korban. Mari kita berdoa bersama-sama, buka suara. Tuhan, kami berdoa untuk kelengkapan fasilitas kesehatan untuk merawat para korban pandemik ini. Tuhan, untuk APD, untuk ventilator, dan untuk banyak hal detail yang lainnya yang dipergunakan yang sangat vital fungsinya. Tuhan, tolonglah agar kami boleh memperlengkapi semua alat-alat ini di berbagai pelosok Indonesia. Sehingga mereka yang dirawat boleh cukup mendapatkan perawatan yang baik. Tuhan, kami juga mengingat para medis, dokter dan para perawat yang sedang berada di garis depan sekarang ya Tuhan. Berhadapan dengan para pasien dengan resiko tertular yang sangat tinggi. Sudah puluhan yang meninggal ya Tuhan, dokter dan juga perawat. Tuhan, jagalah mereka Tuhan. Mereka yang berkorban pada saat ini, terpisah dari keluarga mereka, tidak bisa kembali ke rumah untuk sementara. Tuhan, hiburkanlah, kuatkanlah mereka Tuhan. Jauhkanlah mereka dari bahaya penularan ini. Tuhan, berikan mereka kekuatan. Kami berdoa Tuhan untuk kelengkapan ini dan juga untuk para medis yang berjuang di garis depan. Menyerahkan mereka kepada kuat kuasa tangan-Mu Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk ketahanan dan stabilitas ekonomi bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, satukanlah bangsa kami di tengah masa yang sulit ini. Tuhan, satukanlah hati, jauhkanlah dari perpecahan, bangkitkanlah semangat gotong royong bangsa kami di tengah musibah ini. Biarlah yang kuat boleh peduli pada yang lemah, yang kaya boleh peduli pada yang miskin. Sehingga Tuhan, sebagai satu bangsa, kami boleh bersatu padu di tengah masa yang sulit ini. Dan kami boleh keluar sebagai pemenang, mengalahkan bencana ini dan memenangkan semangat kemanusiaan ini. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami menjadi inisiator. Biarlah kami boleh berjalan di depan, memancarkan kasih Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk ketahanan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa kami. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan
ditinggikan atas seluruh bumi. Berikutnya mari kita berdoa bersama-sama untuk gereja kita. Yang pertama kita memohon hikmat ilahi diberikan kepada para pemimpin gereja. Hikmat sebagai tuntunan selama masa transisi sementara setiap pelayanan. Mulai ibadah-ibadah umum maupun komisi, rapat-rapat strategis, gerakan pemuritan, bahkan pelayanan diakonia yang sekarang berubah menjadi moda online. Mari kita berdoa agar hikmat ilahi diberikan kepada para pemimpin kita. Kita buka suara berdoa. Bapa di dalam sorga, kami memohon agar hikmat-Mu Tuhan Engkau berikan, Engkau anugerahkan kepada para pemimpin kami. Agar mereka boleh memimpin, menuntun kami semua dalam masa transisi sementara setiap pelayanan ini. Setiap ibadah-ibadah yang direncanakan dan dilaksanakan. Setiap rapat-rapat strategis yang dilaksanakan dengan jarak jauh. Setiap pemuritan dan juga pelayanan-pelayanan di diakonia yang boleh kami rubah caranya melalui cara online. Tuhan tolonglah agar kami tidak gagap teknologi. Tuhan tolonglah agar kami memanfaatkan setiap kecanggihan teknologi ini untuk bisa melayani jemaat kami, untuk bisa memuliakan nama-Mu, dan juga untuk bisa menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu. Tuhan tolonglah para pemimpin kami. Yang kedua, mari kita berdoa agar gereja terus terdorong untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Boleh memancarkan kasih Kristus di masa yang gelap ini. Dan gereja juga tidak lalai untuk merawat anggota tubuh Kristus sendiri. Terutama mereka yang sekarang sedang sakit, mereka yang sekarang dalam kesulitan ekonomi, mereka yang tersisih, bahkan sampai saat ini mereka yang sulit tidak memiliki akses pada fasilitas online, sehingga mungkin mereka tidak dapat beribadah dengan baik selama 1 bulan ini. Mari kita buka suara berdoa bagi gereja kita. Tuhan, kami berdoa agar gereja tidak tinggal diam dan terdorong untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Tuhan, tolonglah departemen misi yang sudah mengumpulkan banyak dana dan juga sembako yang akan disalurkan kepada orang-orang yang terdampak dari pandemik ini. Tuhan, tolonglah agar kami juga boleh menemukan cara-cara lain di mana kami boleh berperan serta sebagai bagian dari bangsa dan negara ini. Boleh memancarkan cahaya Kristus di masa yang gelap ini ya Tuhan. Tuhan, tolonglah agar gereja juga tidak lalai merawat anggota tubuh Kristus sendiri. Terutama saat ini mereka yang sedang dalam kesulitan ekonomi. Mereka yang saat ini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Mereka yang selama ini tersisih bahkan karena teknologi. Mereka tidak memiliki akses pada fasilitas online. Sehingga selama 1 bulan ini mungkin mereka tidak bisa beribadah. Tuhan, tolonglah agar kami melihat mereka. Agar kami bergerak menolong mereka. Dan juga melayani mereka. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan. Dan gerakkan tangan kami sebagai perpanjangan dari tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, dengarlah doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui,
Jemaat Tuhan, mari kita meneruskan dengan pokok-pokok doa pribadi kita. Mari kita terus berdoa dan saya akan memimpin doa. Ya Tuhan, kami melihat situasi yang ada sekarang ini. Bahkan kami tengah berada di situasi yang tidak mudah seperti ini. Tuhan, mata kami, iman kami tertuju padamu. Biarlah di tengah-tengah segala kesulitan ini, kami boleh melihat bahwa Engkau Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang bekerja, dan Allah yang terus berkarya. Karena itu hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk setiap kami masing-masing yang sedang mengalami kesulitan itu. Ada di antara kami yang tempat usaha kami harus mengalami masalah. Kami tidak bisa lagi bekerja seperti semula. Bahkan juga mungkin ada di antara kami yang harus kehilangan pekerjaan di masa-masa seperti ini. Mohon kiranya Tuhan, Engkau yang bermurah hati, Engkau yang terus menolong kami. Kami percaya burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan dandani, terlebih kami. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang ada dan dirawat di rumah sakit atau di rumah kami masing-masing. Kami terbaring di tempat tidur kami. Satu hal yang kami tahu bahwa Allah adalah Allah penyembuh kami. Maka dari itu ya Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu, menjamah dan menyembuhkan. Berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk situasi anak-anak kami di rumah, yang sementara ini juga harus belajar dari rumah. Tuhan menyertai supaya mereka diberikan semangat untuk belajar. Demikian pula untuk para guru sekolah yang mempersiapkan bahan selama masa-masa ini. Tuhan tetap menyertai. Pada akhirnya kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang hidup dan tidak pernah meninggalkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang dunia akan menjadi hampa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan untuk menolong kita di dalam persekutuan doa bersama-sama malam hari ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita mohon supaya Tuhan menolong sehingga pembacaan firman Tuhan maupun juga khotbah pada malam hari ini boleh Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Kami memuji Engkau ya Tuhan karena Engkau adalah yang baik. Dan kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menolong kami sehingga pada waktu firman-Mu dibacakan, pada saat kami merenungkannya, Tuhan bekerja. Allah Roh Kudus menolong setiap kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kami supaya kami kerjakan sebagai umat Tuhan. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah berhenti bekerja dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Mari Allah Roh Kudus hadirlah di tengah-tengah kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema yang akan kita bersama-sama gumulkan pada malam hari ini adalah harapan di tengah kecemasan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita yang pada malam hari ini saya ambil teksnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18.
Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Begini firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah padaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengawali renungan ini dengan mengajak kita mengenal sebuah kata, yaitu respons. Satu kata yang mungkin pernah kita kenal atau juga pernah kita gunakan di dalam percakapan kita sehari-hari. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata respon itu berarti tanggapan, berarti reaksi atau jawaban. Dalam pengertian yang lebih luas, respon adalah sebuah reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera kita, dan respon biasanya berupa sebuah perilaku. Tunggu dulu Pak, bahasanya terlalu rumit. Oke, saya coba sederhanakan untuk kita. Bapak Ibu, situasi kita pada saat ini adalah situasi yang tidak mudah. Indonesia dan hampir seluruh dunia sedang berjuang melawan sebuah wabah pandemik, yaitu virus corona, yang menyebar dengan sangat cepat, yang bekerja dan kemudian menulari banyak orang dengan begitu cepat dan mudah. Bapak Ibu, di dalam situasi-situasi seperti itu, umumnya kita menghadapinya dengan berbagai perasaan. Ada rasa cemas, dan kecemasan itu berarti suasana hati yang tidak tentram, takut dan khawatir akan sesuatu yang buruk yang bisa terjadi dalam hidup kita. Itulah yang saya maksud dengan respon. Bapak Ibu, pada waktu awal Maret yang lalu, Presiden mengumumkan bahwa virus itu telah menjalar dan masuk ke Indonesia. Maka orang-orang mulai panik. Beberapa berita mengabarkan bagaimana pada saat itu orang-orang berbondong-bondong datang ke berbagai tempat perbelanjaan, memborong habis dan meninggalkan rak-rak yang kosong. Beberapa barang menjadi sulit untuk didapatkan pada saat itu. Itulah kecemasan yang membuat orang menimbun barang-barang, dan meskipun itu tidak dibutuhkan. Secara pribadi saya tidak tahu apa respon kita, Bapak Ibu, terhadap situasi ini. Tapi saya pribadi merasakan adanya kecemasan dan ketakutan. Tiap hari kita disuguhi dengan angka-angka tentang bagaimana orang-orang yang terinfeksi, orang-orang yang meninggal, dan bahkan juga orang-orang yang sembuh, angkanya terus berkembang. Pertanyaan yang muncul adalah, salahkah kalau kita cemas?
Salahkah kalau kita khawatir? Bapak Ibu tentu tidak. Karena itu adalah respon yang sangat manusiawi dari kita. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah, apakah itu satu-satunya respon kita? Dan saya harus berkata, tidak. Kita bisa memilih untuk meresponi sesuatu. Bagaimana bisa? Mari Bapak Ibu, saya ajak kita kembali melihat teks kita. Yohanes menuliskan sebuah peristiwa tentang satu hal yang tidak pernah disangka oleh semua orang termasuk murid Tuhan hari itu. Saat itu hari masih gelap, matahari belum terbit. Dan ada seorang wanita yang berjalan dengan perlahan menuju ke kubur Tuhan. Hatinya diliputi oleh kepedihan karena 3 hari sebelumnya dia menyaksikan bagaimana guru yang dia kasihi menghembuskan nyawanya di atas kayu salib. Hari itu menjelang Sabat. Dan bagi orang-orang Yahudi Sabat begitu penting sehingga pemakaman Yesus dilaksanakan dengan terburu-buru, ditaruh di sebuah kubur yang baru yang disediakan oleh Yusuf dari Arimatea. Pagi itu Maria Magdalena berjalan ke sana dengan maksud untuk merempah-rempahi tubuh Tuhan yang ada di situ. Bapak Ibu, Yohanes menuliskan lebih detail. Sesampainya dia di kubur itu, betapa terkejutnya dia karena batu kubur yang besar itu telah terguling, kubur Yesus terbuka dan kosong, tidak ada tubuh Yesus di dalamnya. Sangat mengejutkan hatinya, kepanikan mulai muncul dan dia berpikir tentu ada seseorang yang mencuri mayat dari Tuhan Yesus itu. Ia bergegas lari kepada para murid pria yang sedang berkumpul, berjumpa dengan Simon Petrus dan Yohanes. Dia menceritakan apa yang terjadi, mereka kemudian bergegas pula pergi ke makam. Sewaktu mereka datang, apa yang disaksikan oleh Petrus dan Yohanes menegaskan bahwa apa yang dilihat oleh Maria hari itu benar adanya. Mereka kembali pulang sementara Maria berdiri di situ sambil menangis dengan kepedihan hati. Segala perasaannya bercampur baur antara bingung, sedih, cemas, takut, khawatir. Pikirannya terus berkata pasti ada yang mencuri mayat dari Tuhan itu. Sehingga pada waktu dia masuk ke dalam kubur dan menjumpai 2 malaikat yang ada di sana. Malaikat bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria berkata, "Tuhanku telah diambil orang, aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Di tengah-tengah kecemasannya Maria juga berjumpa dengan seseorang di belakang dia yang awalnya dia kira penjaga taman. Oleh karena itu dia berkata, "Tuhan, jika engkau yang mengambilnya, katakan padaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku bisa mengambilnya." Bapak Ibu, sampai pada titik ini saya mencoba memahami perasaan Maria. Tentulah dia terkejut karena apa yang dilihatnya tidak sama dengan apa yang dibayangkan. Injil Markus mencatat bahwa yang pertama kali datang ke kubur adalah beberapa wanita termasuk Maria. Awalnya mereka berpikir bagaimana caranya batu itu akan digulingkan karena mereka terbatas kekuatannya. Tapi sampai di sana betapa terkejutnya karena apa yang dilihat sekali lagi tidak sama dengan apa yang dibayangkan. Perasaan terkejut itu segera berubah menjadi kekhawatiran dan ketakutan. Maria sedang menduga-duga siapa yang mengambil. Karena itu dia tidak mengenali Tuhan Yesus yang hari itu datang kepadanya. Bapak Ibu, bagi saya itulah efek dari kecemasan dan ketakutan yang bisa menguasai dan ada dalam hati dan hidup manusia. Tiba-tiba saja saya seakan-akan ditarik pada masa kini. Saya melihat bahwa situasi yang mirip sedang terjadi di tengah-tengah kita, bukan? Bukankah kita bisa bersikap seperti Maria saat menghadapi sesuatu yang mencemaskan dan menakutkan kita? Respon yang muncul adalah respon yang cemas dan kemudian berkata, ini sesuatu yang tidak aku minta, sesuatu yang tidak aku duga dan sangka-sangka sebelumnya.
Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang paling mencemaskan hidup kita hari ini. Tapi saya ingat beberapa hari yang lalu saya dan istri saya, kami sore itu sedang duduk di ruang tamu kami. Tiba-tiba saya melihat istri saya mulai berkaca-kaca matanya dan kemudian menangis. Saya bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Kenapa engkau menangis? Dia kemudian menunjukkan percakapannya dengan kawannya. Dan di dalam WA itu disebutkan bahwa salah seorang sahabat baiknya pada waktu remaja kehilangan suami yang dikasihinya. Mereka berdua suami dan istri dirawat di rumah sakit karena terinfeksi virus corona. Dan hanya dalam hitungan beberapa hari virus itu merenggut nyawa suami dari sahabat istri saya. Bapak Ibu, kami terdiam, cemas. Karena melihat bahwa virus itu satu persatu mendatangi kita. Dan merenggut mungkin nyawa orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga cemas karena tampaknya hal ini masih terus berjalan. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Di mana terang itu akan terlihat sementara kita rasanya berjalan di sebuah lorong yang begitu gelap. Saya juga menyadari situasi ini memang melumpuhkan banyak orang. Roda perekonomian berjalan tidak seperti biasanya. Beberapa toko harus tutup, tempat usaha juga harus tutup. Beberapa perusahaan juga harus mengurangi pegawai-pegawainya. Saya tahu pada situasi ini beberapa orang tua dari siswa sekolah juga mulai mengeluh karena mereka bingung harus melunasi SPP untuk anak-anak sekolah mereka. Para pengusaha juga mulai bingung dengan THR yang harus dibayarkan. Tampaknya corona bukan saja membawa dampak terhadap kesehatan kita, tetapi juga memberi sebuah efek buruk, kesulitan ekonomi yang menghadang di depan kita. Pada situasi seperti ini tampaknya pertanyaan yang paling sering muncul adalah, betulkah Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa? Betulkah Yesus itu adalah Allah yang perkasa? Tidakkah Dia sanggup dan mampu menghalau wabah ini dan mengembalikan semuanya seperti sedia kala? Di mana Tuhan? Tunggu dulu. Pertanyaan ini rasanya tidak asing di telinga saya. Benar. Bukankah ini yang jadi pertanyaan Maria? Pada waktu dia melihat fakta bahwa kubur itu telah kosong dan tubuh Tuhan tidak ada, maka pertanyaan yang muncul adalah, Tuhan, di manakah Engkau? Puji Tuhan, Yesus tidak membiarkan Maria terus tenggelam di dalam kecemasan dan ketakutan. Ia mendatangi Maria yang masih ketakutan itu, dan dia bertanya, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Awalnya Maria masih belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu, sampai kemudian Tuhan menyapanya. Tuhan memanggilnya, Maria. Seketika Maria tertegun. Dia mengenal benar suara itu. Suara yang pernah meneduhkan gelombang dan angin ribut. Suara yang pernah mengusir setan. Suara yang tidak akan pernah dia lupakan pada saat mengajar orang banyak. Dia segera berpaling dan melihat Yesus. Hatinya diliputi oleh sukacita dan dia berteriak dengan suara keras, Rabuni. Segala kecemasan dan ketakutan yang selama ini menghimpit dia lenyap. Ada sebuah perubahan besar, ada sebuah titik balik penting dalam hidup Maria. Antara sebelum berjumpa dengan Yesus dan setelah dia mengenali Tuhan yang bangkit. Bapak Ibu, dengan sukacita dia hendak memegang Yesus, tetapi Yesus melarangnya. Karena dia belum pergi pada Bapa. Dan dia memberikan tugas kepada Maria untuk menyampaikan apa yang dilihatnya kepada orang banyak, kepada para murid. Bapak Ibu, menarik sekali untuk melihat bagaimana Tuhan membuat perubahan. Bagaimana dia memulihkan. Mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan secara detail. Yang pertama, Tuhan menyapa Maria. Dia tahu kepedihan hati Maria.
Apa yang menyebabkan Maria tidak bisa mengenal Tuhan hari itu? Tuhan tahu dan dia tidak menegur, dia tidak memarahinya. Karena dia mengerti dengan jelas situasi hati seorang Maria. Tapi Tuhan tidak meninggalkan dan membiarkan. Karena itu dia menyapanya dengan sebuah sapaan yang sederhana. Maria. Dia mengenal siapa Maria. Bagi saya suara Tuhan itu menembus kegelapan hati, ketakutan dan kecemasan. Dan saya berpikir itulah suara yang sama yang hari ini sedang Allah dan Yesus sampaikan kepada engkau dan kepada saya. Bapak Ibu, saya tahu mungkin ada pertanyaan yang muncul. Bagaimana saya bisa mengenal suara Tuhan, Pak? Jangan lupa Bapak Ibu, Dia adalah Allah yang terus berfirman. Dan melalui firman-Nya lah kita boleh mengenal Dia. Saya mengingat peristiwa di mana saya ceritakan tadi tentang kepedihan hati kami saat seorang sahabat itu dipanggil Tuhan. Malam harinya di kamar sendirian, hati saya dimulai diliputi rasa gelisah. Saya takut dan cemas. Saya berusaha untuk melupakannya Bapak Ibu. Tetapi makin berusaha untuk melupakan, makin tidak bisa melupakan. Saya berusaha untuk bernyanyi, tapi juga tidak mampu mengusir kecemasan dan ketakutan. Dalam kegelisahan itu Tuhan seakan-akan sedang menjawab apa yang menjadi dasar kegelisahan saya. Tiba-tiba Matius 28 ayat 20 itu melintas di dalam kepala saya. Dan saya segera mencari Alkitab, membukanya dan menemukan kata ini. Saat Tuhan berkata, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ini kalimat dan sapaan Tuhan secara pribadi kepada saya untuk meyakinkan dan mengingatkan bahwa Tuhan ada bagiku. Kalau Dia begitu peduli pada Maria, kalau Dia juga mau bicara dan menyapa saya percaya Allah yang sama, Kristus yang sama juga sedang menyapa saudara. Lihatlah kepadanya. Di saat kecemasan melanda kita, pandanglah pada Yesus dan dengarlah suaranya. Tapi yang kedua, Tuhan tidak hanya sekedar menyapa, tetapi Tuhan juga memberi tugas kepada Maria. Setelah dia berjumpa dengan Kristus, setelah segala kecemasannya hilang, setelah dia mengenali Yesus, maka Tuhan menolongnya untuk mengabarkan berita yang penting, berbagi berita itu kepada murid-murid yang lain. Kenapa? Karena murid-murid yang lain pun sedang di dalam kondisi yang takut dan cemas. Dan Yohanes menuliskan respon Maria, dia taat. Maria Magdalena pergi dan berkata pada murid-murid itu, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yohanes 20 ayat yang ke-18. Bapak Ibu, ini sebuah kebenaran yang menolong kita. Bahwa setelah kita mendengar suaranya, sapaannya, dan Tuhan memulihkan kita, maka Dia mau supaya kita juga melakukan hal yang sama seperti Maria. Berbagi berita itu, berbagi pengharapan itu, dan meneruskan berita itu kepada orang lain yang sedang membutuhkannya. Saya bersyukur Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya melihat Instagram story salah seorang sahabat saya yang sangat-sangat menarik. Di situasi yang sulit dia belajar untuk terus berbagi. Dan salah satu tulisannya dia menyebutkan bahwa dia menolong anak-anak yang berada di dalam panti asuhan di kota Surabaya ini. Dengan memberikan dan mengirimkan makanan setiap hari selama seminggu penuh kepada mereka. Bukan hanya makanan, tetapi dia juga berbagi harapan bahwa Tuhan tidak meninggalkan, Dia tetap hadir, menyertai. Dan saya juga bersyukur kalau gereja kita pada minggu ini juga melakukan hal yang serupa. Kita semua sedang bersama-sama berbagi kasih, berbagi pengharapan kepada orang-orang lain dengan membagikan sembako dan juga beberapa bahan kebutuhan lain. Saya terharu melihat respon dari setiap jemaat. Karena saya mengerti kita pun juga sedang mengalami kesulitan. Tetapi hal yang berbeda adalah di tengah-tengah kesulitan itu kita berjumpa dengan Kristus yang hidup. Tuhan yang mengasihi kita. Itulah berita kebangkitan.
Bapak Ibu, mari kita kembali memiliki respon yang benar. Ingatlah bahwa kesulitan bisa datang dan kita tidak mungkin bisa menolaknya. Tapi kita bisa memilih respon yang benar. Saya mengingat perkataan Martin Luther pada saat berkata, kita tidak bisa menghalangi seekor burung terbang melintasi kepala kita. Tetapi kita bisa mencegahnya untuk bersarang di kepala saya. Bapak Ibu, bagi saya berita yang penting malam hari ini yang Tuhan mau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh melalui teks kita hari ini adalah perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Memberikan sukacita, ganti kesedihan. Harapan, ganti kecemasan. Keberanian untuk berbagi sebagai ganti ketakutan. Mari kita arahkan pandangan kita bukan sekedar pada rasa takut dan cemas. Tapi arahkanlah kepada Kristus yang menang dan bangkit. Lalu mulailah berbagi dengan yang lain. Berbagi harapan, kasih, dan sukacita. Biarlah Tuhan menolong kita supaya hidup kita boleh terus dirubah oleh Tuhan. Miliki respon yang benar di hadapannya. Mari kita tunduk kepala. Bapak Ibu, saya berikan waktu tenang di hadapan Tuhan untuk boleh kita datang kepadanya. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita. Kalau respon yang ada, yang masih kita miliki adalah berupa kecemasan dan ketakutan, biarlah kita boleh datang kepadanya, berjumpa dengan Tuhan, dan diubah oleh Tuhan. Berserulah, karena Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hidup. Dan Engkau adalah Allah yang selalu hadir dalam hidup kami. Ubahlah hati kami, supaya kami boleh melihat Engkau. Dan hati kami boleh dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan. Sehingga di tengah-tengah situasi yang seperti ini kami tetap memiliki iman dan kami boleh terus berbagi pengharapan itu pada orang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengembalikan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang telah mengubah hidup kita. Milikilah harapan di tengah-tengah kecemasan yang ada di hati kita. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menang dan bangkit, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus ada dalam hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.